Selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan dengar bersama, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami masih boleh Engkau bangunkan dan kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan, mari berkati kami dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah dengan Roh Kudus-Mu Bapa, memasuki ruang hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus, Efesus 6 ayat 18-20 begini katanya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana harus aku berbicara. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bayangkan jika suatu kali kita pergi ke satu kafe atau tempat minum atau kedai yang letaknya terpencil dan sepertinya jarang diketahui oleh orang lain. Kemudian kita masuk ke dalamnya. Kita disambut dengan pelayan yang ramah, musik yang mengalun lembut, dan suasana kafe atau warung yang nyaman dan bersih. Kita mungkin akan berpikir, wow, bagaimana mungkin orang tidak tahu tempat sebagus ini? Pikiran kita terhenti sejenak ketika makanan yang disajikan di depan kita. Di hadapan kita terpampang makanan yang ditata dengan apik dan tampilannya begitu menggugah selera makan kita. Terlebih lagi ketika kita mencicipi makanan tersebut, ternyata rasanya seenak tampilannya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan sepulangnya dari kafe atau tempat makan tersebut? Saudaraku, saya pikir kita pasti tidak sabar untuk menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain. Kita akan bercerita tentang suasana kafe yang begitu nyaman, pelayanan yang ramah, dan makanan yang begitu enak. Kita bisa menceritakan dengan begitu yakin dan percaya diri tentang kafe atau tempat makan tersebut karena kita sudah mengalaminya sendiri. Saudaraku, setiap kita yang sudah percaya juga dipanggil untuk menceritakan tentang keindahan kasih Allah yang sudah kita alami sendiri. Teladan yang baik tentang pemberitaan Injil diberikan oleh Paulus di dalam suratnya di Efesus. Ketika itu, Paulus sedang dalam penjara Roma dan sedang dalam masa penantian untuk melakukan pembelaan di hadapan Kaisar Nero karena dianggap memberitakan ajaran sesat kepada orang-orang Roma. Dalam situasi demikian, ia meminta supaya Allah memberikan keberanian dan kepercayaan diri untuk memberitakan kabar Injil di persidangan nanti. Saudaraku, perhatikanlah bahwa Paulus tidak berdoa untuk keamanan ataupun keselamatannya, melainkan untuk keefektifan dari kata-kata dan pelayanan yang dia lakukan. Paulus menyadari posisinya sebagai utusan Kristus. Ia meminta Roh Kudus sendiri yang akan membimbing dan menolong dia dalam berkata-kata, supaya bisa menyampaikan rahasia Injil dengan tepat. Pemahaman ini membuat Paulus berani memberitakan Injil dengan percaya diri. Saudaraku, apa yang menjadi penghalang kita untuk menyaksikan berita Injil kepada orang lain? Apakah ketakutan akan penolakan ataukah kebingungan memulai percakapan Injil? Berdoalah kepada Allah supaya Ia memberikan kepekaan dan kesempatan kepada kita untuk mengabarkan Injil. Selain itu, kita juga perlu belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh yang akan menjadi pegangan kita dalam bersaksi. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kita keberanian dan kepercayaan diri untuk memberitakan kasih dan kebaikan Allah kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar dari kehidupan Paulus, di mana dia meminta di dalam doanya supaya dia mampu untuk berani dan percaya diri menyampaikan kabar Injil kepada orang lain. Walaupun saat itu dia sedang terpenjara, tapi dia mampu tetap Tuhan
untuk memberitakan kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Ajar kami supaya kami juga mampu bersaksi akan kebaikan dan kasih Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hari ini dan aktivitas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.